fucking brains. I guess there's just one thing. damn, that's a close shave. There it is. Hai kamu barbar, kembali lagi di channel Rio Baraberi. Kita bahas film horor komedi lagi yuk. Ayolah. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Freaks of Nature, di mana film ini menceritakan tentang manusia zombie dan vampire yang hidup damai berdampingan. Lalu mereka mendapatkan misi untuk menyelamatkan umat manusia dari serangan alien. Loh, kok aneh ya ada alien segala. Jadi, banyak bacot, nggak suka langsung aja slebel. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang muda-mudi yang tengah lari ketakutan dikejar kawanan zombie. Mereka berusaha masuk ke sebuah rumah untuk bersembunyi dari kejaran zombie tersebut. So why is everybody so mad? Dan apa tuh? Terang bener kayak cintaku padamu. Oke, lanjut. Kali ini kita akan diajak flashback beberapa hari sebelum tragedi cahaya terang terjadi. Di pagi hari yang cerah di sebuah sekolahan terlihat zombie dan manusia yang hidup berdampingan dengan damai. Nampak seorang pria bernama Dex sedang curhat mesra kepada temannya yang bernama Parmin tentang gadis idamannya. Scene lalu berpindah ke seorang perawan yang lagi make up dan tiba-tiba didatangi kekasihnya, yaitu vampir fuckboy bernama Milan, yang mengajak ke pesta vampir nanti malam. Tonight, Yeah, I can't wait. van party. You're gonna love it. Hey, that's my lover. Look, if you're too Hingga datanglah pria cupu bernama Nit yang hendak ke lokernya, yang tidak disengaja ditutupi oleh Milan. Milan yang merasa terganggu atas kedatangan Nick yang padahal mau ke lokernya pun langsung menghajar pria cupu tersebut hingga babak belur. Hey, if I could just get him out. shut fuck up. Don't ever get in my way again, pussy. Singkat cerita, Nit pria cupu ini ternyata murid paling jenius di sekolahan ini. Ia mendatangi wali kelasnya untuk memproteskan nilai yang dianggap terlalu buruk untuknya. Iki piye pak, jawabanku bener kabeh, kok nilaiku F tapi. Guru BP yang harinya kurang baik ini pun langsung memarahinya. Nek ra trimo nilai semono rasa sekolah wae cuk. Bola asu, batinnya Net. Saat jam makan siang tiba, kita akan diperlihatkan dengan tingkah-tingkah lucu para zombie amatir di sini. Tidak lupa kita juga diperkenalkan kepada Chess yang tak lain adalah kakak Nit. Iya, kalian penasaran nggak kenapa kok manusia, zombie, dan vampire bisa hidup berdampingan? Jadi di kota ini para zombie dipasangi kalung, di mana kalung itu akan menyetrum mereka saat hendak menyerang manusia. Dan di kota ini juga dibebas diperjualbelikan kantung darah di seluruh minimarket untuk asupan gizi para vampire. Kan kocak anjing. Jadi nggak heran mereka bisa berdamai dan rukun. Lalu zombie juga dikasih makanan otak manusia yang sudah dikalengkan. Kan makin singkat cerita, terlihat Mas Dek dan Parmin yang hendak adu tinju di sebuah lapangan. Dan ternyata pria menyebalkan tetangga Dek yang bernama Ricky yang mensponsorinya. Dan ada masalah pribadi kayaknya mereka tuh. Terlihat Ricky yang memberi motivasi kepada anak-anak garang ini, tapi motivasinya negatif. Hingga seperti ada dendam banget gitu sama si Dek. Pertandingan pun dimulai. Lorelai, gadis dambaan Dek yang menyaksikan pertandingannya, membuat ia bersemangat dan berhasil memukau Lorelai dengan pukulan keras yang mengenai kelapa Chess hingga pingsan. Teach him gently, baby. That boy's my neighbor.
Okay, we need to get him ice. Dad! God, say something. Dad, what did you do? Oh my God. Okay. Singkat cerita, Chase yang pulang dengan keadaan babak belur dimarahi ayahnya. Kamu ini memang bodoh sekali ya. Apa yang bisa kau lakukan selain membuat kekacauan? Begitu kata ayahnya. Dan kita ngintip ke pesta vampir yang lagi, aduh mantap nih dah. Dikit aja tapi nggak usah banyak-banyak. Oke lanjut, kita kembali ke rumah Nate. Ayah Nate berkata, kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi nak. Nanti ujung-ujungnya besarnya juga bakalan jadi sales seperti ayah. Begitu kata ayah Nate. Nate yang bercita-cita menjadi insinyur menentang keras perkataan ayahnya tersebut. Perdebatan pun tak dapat dielakkan hingga akhirnya Nate pergi meninggalkan rumahnya. Di sisi lain, Deck yang berhasil memukau Lorelai kini berhasil sekamar dengannya. Wah, saat hendak enak-enak, waduh, tiba-tiba ayah Deck datang mengganggu. Dengan cepat, Lorelai lompat meninggalkan mereka. Orang tua Deck yang melihat promak di atas kasurnya pun mulai menasehati Deck dengan sambil ya teler ya, kayaknya habis nyimeng. Deck yang kesal setelah rencana digagalkan, ayahnya pun pergi meninggalkan rumah. Di sisi lain, Petran, gadis penggoda iman ini memiliki bekas gigitan di lehernya setelah diencrot Milan dan mulai berubah menjadi vampir. Wajahnya pucat, mulai gelisah, pokoknya kayak ya gitulah. Petra. Nate yang kabur dari rumah kini menemukan sahabat baru, gadis zombie baik hati yang memiliki keluarga begitu harmonis, berbanding terbalik dengan keluarga Nate yang tak pernah akur, hingga Nate menawarkan kakinya untuk digigit dan kini ia hidup layaknya seperti zombie. What the? What fuck, lampu apa tuh? Kembali ke scene awal. Kapal terbang besar menyoroti mereka dan itu adalah alien. Setelah kejadian itu, pihak manusia mengira alien tersebut adalah rencana busuk vampire. Sementara pihak vampire mengira alien adalah bagian rencana manusia untuk memusnahkan kaum vampire. Pihak zombie juga tak mau kalah dong. Tapi cuman gara-gara jatah makan siang zombie yang tak datang membuat mereka marah. Pokoknya beda sendirilah inilah. Nate yang telah berubah menjadi zombie kini memberi komando untuk menyerang pihak manusia sambil mengompor-ngompori mereka. Oleh karena itu, tawuran tiga kaum tak dapat dihindarkan. Di sisi lain terlihat Deck dan Lorelai sedang berada di sebuah mobil dan melihat kalau rambut apa tuh udah dicukur mulus. Wah, dan mereka berniat ingin begitulah. Merasa tempat kurang nyaman, mereka memutuskan pergi ke kamarnya dan berananulalah di sana. Dan tiba-tiba vampir datang menyerang mereka. Kebetulan ayah Nate yang melihat hal itu langsung menunjukkan bakat karatenya dan menghabisi para vampir tersebut. Namun sayangnya kawanan zombie datang dan langsung menyerang ayah tua tersebut. Tapi nggak mati-mati, hingga tangannya putus pun nggak mati-mati. Dan kocak sih, tonton sendirilah. Different intestines! What the fuck
They're eating my bowling arm. I'm dying. Fuck! I came back to fucking... Di sisi lain nampak Petran yang sedang menemui Milan. Namun Milan malah mengatakan bahwa sebenarnya ia tak terlalu tertarik kepada Petran. Tentu saja Petran sangat kecewa mendengar hal itu. Ia telah rela kehilangan jiwanya demi Milan. Dan kini Milan mencampakkannya. Habis manis, sepah dibuang. You're like a walking pop machine. See, baby? Being a vampire ain't all bad. Karena hal itu Petran pergi dengan penuh kekecewaan hingga Petran melihat Deck dan Lorelai yang lagi lari dari kenyataan. Petran yang merasa hubungannya kandas gara-gara Lorelai pun langsung ikut mengejar mereka. Sementara Deck dan Lorelai berusaha menuju ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Namun ternyata Ned beserta rombongan telah menguasai rumah tersebut. Dan kita akan menyaksikan manusia zombie vampir yang berselisih paham dalam satu ruangan. Tonton sendiri deh. Petran pun berhasil membunuh Lorelai. Melihat hal itu, Deck sangat marah dan berniat menghabisi Petran. Namun niat Deck digagalkan oleh Ned, hingga terlihatlah kapal besar yang menerangi seluruh kota. Holy fucking... Melihat hal itu, Deck mencari persembunyian dan menemukan sebuah pintu bawah tanah yang ternyata terdapat guru les pianonya dulu saat masih duduk di bangku sekolahan. Begini kata Ned, Cok, buka Cok, aku mau mati nom. Begitu kata Deck. Setelah sedikit perdebatan, akhirnya mereka bertiga diizinkan masuk oleh guru piano tersebut. Namun Deck lupa mengunci kembali pintunya dan anjingnya lagi. Petran dan Ned malah memakan guru piano tersebut beserta ibunya lagi. Ya Allah, malang banget nasibnya. No. Sorry. If one of us dies, we all die. He's still eating my pizza. Hingga kini mereka telah beberapa hari berada di sana dengan hiburan kecil menjahili Ned yang telah berubah menjadi zombie. Are you seeing this? Dan Ned pun mengajak mereka keluar. Namun Petran yang sudah berubah menjadi vampire tak dapat berbuat banyak karena sinar matahari membakarnya. I'm a vampire. Okay. Don't you wear underwear? Deck pun memberikan semua pakaiannya kepada Petran agar ia terlindungi. Deck menyuruh Petran dan Ned kembali pergi dari sini dan akan kembali bertemu di universitasnya. Shit, you should have been here by now. Can I have my clothes back before an alien spikes my asshole? Yeah. Benar saja, tak berselang lama datanglah Deck menyusul mereka. Aduh, masih nggak pakai baju. Lihat Ned yang linglung dari kejauhan. Kasihan ya anak terpintar di universitas kini menjadi ODGJ. Setelah sedikit perdebatan, nampak Ned dan Deck berselisih paham. Melihat Deck sedang menyendiri, Petran pun pergi menghampirinya. Dengan raut wajah sedihnya, Petran meminta maaf kepada Deck karena telah membunuh Lorelai. Melihat Petran yang bersedih, Deck berusaha menenangkannya hingga sedikit papap tak dapat dihindarkan. Tapi Deck malah mengatakan kata-kata yang tidak boleh disebutkan. Seperti ini katanya, "Woi cok, aku mbok cokot cok." Kata-kata yang sangat menyinggung buat para kaum vampire karena
menggigit manusia dilarang di kaum vampire di film ini dan membuat Petran tak bergairah lagi lalu pergi meninggalkannya. Wah, gagal ini. Dek berusaha kembali merayu Petran dan kini Nit telah kembali bersama mereka. Ini entah apa yang terjadi. Dek mengajak Nit dan Petran kembali ke rumahnya dengan tanpa busana. Sesampainya di rumah, Dek memanggil-manggil orang tuanya, namun tak ada seorang pun yang menjawab. Hingga tiba-tiba Nit diserang oleh alien yang berkeliaran. Dengan kekuatan vampire, Petran berhasil membunuh salah satu alien. Namun sayangnya Nit dibawa kabur alien lainnya. Dek yang merasa kehilangan sahabat baiknya pun bersedih dan mengingat masa kecil indahnya bersama Nit. Petran juga mengatakan, ya walaupun aku mengenal Nit setelah dia berubah menjadi zombie, namun anak itu terlihat baik dan yang paling penting kuntulnya besar. Begitu kata Petran, anjing. Dan tiba-tiba Nit kembali dengan selamat. Tentu saja Dek menyambut pria linglung ini dengan sangat senang. Tak hanya di situ. Kini Nit mulai memikirkan apa yang membuat para alien datang ke kota mereka. Nit juga menunjukkan bekas gigitan dari para alien dan mengatakan bahwa alien tak menyukai daging zombie karena menurut Nit zombie mengandung tetrafluoroacepan, apalah itu, bahan kimia yang nggak tahu saya. Dan Nit berencana memberi para alien bahan kimia tersebut agar para alien meresahkan ini meninggalkan mereka. Singkat cerita, mereka datang ke markas Pak Ricky dan meminta izin untuk masuk. Ada yang janggal nggak? Ini Petran kok baik-baik aja anjir. Katanya vampir kalau kena sinar matahari terbakar. Lah ini kok normal. Wah, aneh. Hingga tiba-tiba terdengar teriakan kencang dari sekretaris Mas Ricky yang ternyata si stupid Nit dan Petran telah memakannya. Tentu saja hal itu membuat Ricky marah dan tanpa aba-aba langsung mengusir mereka. Yeah. I'm having an idea. Setelah kejadian itu, mereka pun memberanikan diri untuk menyerang para alien yang berkeliaran dan tiba-tiba mereka terpindah di mana warga seluruh kota disandra. Dan ada penghalang antara manusia, zombie, vampire. Nampak Dek yang langsung mencari kedua orang tuanya. Di sisi lain, Milan yang melihat Petran datang menghampiri dan meminta darah kepadanya. Mengingat Petran adalah vampir masih noob dan darahnya masih segar. Namun setelah apa yang dilakukan dulu, ia dicampakkan dan kini ia kembali meminta darah. Oh, tidak bisa. Petran pun menghajar Milan dengan tinju mautnya hingga sakit perut. Ned juga bertemu ayahnya yang telah berubah menjadi zombie dengan bahasa yang dengerin sendirilah. Mom? Yang mengartikan mereka berusaha menjelaskan bahwa ia menyesali semua yang telah dilakukan dulu. Dan ia juga mengatakan bahwa ia selalu menyayangi Nit sebagai si kecil, sang buah hati yang begitu unyu, imut-imut, selebeu teteu. Dan kini Dek kembali bertemu kedua orang tuanya. Ia juga melihat Lorelai yang telah berubah menjadi vampir. Namun Dek tak dapat menyentuhnya karena mereka dipisahkan oleh dinding api. Nampak Petran meminta maaf kepada Lorelai karena telah merubahnya menjadi vampir. Tapi Lorelai menjawab, tenang saja, aku malah suka kok jadi vampir karena nenek aku tambah gede 2 kali lipat. Begitu katanya. Kini Dek menyuruh Nit untuk memikirkan bagaimana cara menghancurkan dinding ini. Ya seperti yang kita tahu di awal film, Nit adalah sosok pria jenius dan pasti bakalan bisa gitu. Dan ketemulah solusinya. This is what we used to do back in junior high. We'll sort it out. Pihak manusia menyuruh kubu vampir untuk melakukan hal itu sendirian karena menurutnya vampir kekal abadi.
Vampire yang tak terima langsung memproteskan hal tersebut. Di tengah percekcokan, Deck menenangkan mereka dan menyuruh semua untuk bekerja sama agar bisa selamat dari sini. Hey! USA! USA! Three, two, is everyone ready? Run! Setelah berhasil menghancurkan dinding, mereka datang menemui Ricky. Namun Ricky yang telah kehilangan sekretaris kesayangannya nampak sangat marah dan menyambut mereka dengan shotgun tanpa skin. Namun Deck tak menyerah dengan terus berusaha meyakinkan Ricky. Ditambah suara masyarakat yang meneriakkan nama Pak De Ricky untuk menjadi presiden Amerika Serikat, membuatnya berubah pikiran dan membukakan pintu gerbang untuk mereka. Tentu saja mereka bergegas masuk ke dalam, namun alien yang mencium bau prasmanan segera menyusul mereka. Melihat hal itu, Ricky langsung menyemprotkan daging iga untuk santapan alien. Oh my god! Ew. Lalu kita akan melihat alien kecil keluar dari pakaian jubahnya dan berenang ke dalam daging iga bagaikan danau. Kini alien menjadi lebih besar perkasa dan menjelaskan apa tujuan mereka datang ke kota ini. Dan mereka menjelaskan kalau mereka datang ke sini hanya untuk mentega, lalu akan pergi begitu saja tanpa membuat masalah. Tapi melihat para vampire manusia zombie ribut, ia berniat untuk melerai atau memisahkan mereka. Akan tetapi suara rakyat yang menyerukan stop korupsi dan malah membuat alien ini marah, dan hingga akhirnya alien pun membantai para manusia ini. Fuck you! No, no, no! Our research indicated an abiding love. Please, let's keep this civil. Yeah! Ow! What the fuck? Fine. Have it, yo. Namun tiba-tiba sebuah cairan mengenai tubuh alien tersebut dan melelehkannya. Ini gimana ya? Kan alien datang baik-baik malah disuruh buat jahat gitu loh. Aneh ini film. Namun Deck menyadari bahwa cairan bernama amonia ini adalah kelemahan alien. Serentak masyarakat pun menyemprotkan cairan tersebut ke alien meresahkan ini. Di sisi lain, nampak Milan yang menyerang Petran dan hampir membunuhnya. Deck yang melihat hal itu berusaha menyelamatkan Petran. Namun tentu saja Deck bukan tandingan Milan. Hingga kini Deck telah berubah menjadi Wolverine, manusia serigala. Touch her! Dan Deck pun berhasil menghabisi Milan dengan mudah karena keboblokan Milan. Alien yang tersemprot cairan kimia kini meleleh menjadi keriput dan mungil gitu. Lalu pergi meninggalkan mereka. Namun sebelum alien pergi, ia menjatuhkan sesuatu. Tapi untung saja Ned berhasil menangkapnya dan memberikan kepada Deck untuk dikembalikan kepada alien. Lalu duar meme. Ternyata sesuatu itu adalah granat. Kini masyarakat kembali hidup normal dan tokoh-tokoh utama kita kembali menemukan kebahagiaannya lagi. Dan film pun
tamat. Filmnya sih memang aneh tapi seru. Aksi lucu, Nate selalu mencairkan suasana gitu kan zombie. Aduh zombie bro. Apa yang kalian petik dari film ini? Pasti nggak ada ya. Ya memang nggak ada gitu. Tapi seru aja ditonton. Oke lah, bye bye.